Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Rahma Fauzia dengan NIM 2405551171 dan rekan saya Cindy Alia Herlina dengan NIM 2405551068. Di sini kami akan mempraktikkan tugas UTS Teknologi Basis Data. Lalu topik kita kali ini itu ada implementasi replikasi database satu arah dan juga dua arah, serta pembuatan stored prosedur, function, kursor, dan juga trigger. Nah, di sini saya berperan sebagai master Dan saya sebagai slave. Nah, di sini kami akan menjelaskan langkah-langkahnya mulai dari rancangan database sampai pengujian fungsi-fungsi yang akan kami buat. Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Yuk saksikan videonya. Di video kali ini saya akan mendemokan aplikasi database satu arah dan dua arah menggunakan MySQL. Mulai dengan mengedit file my ini. Selanjutnya masuk ke MySQL dengan mengetikkan MySQL menu root. Setelah itu buat user replikasi. Nah, setelah user replikasi dibuat, lalu jalankan Flush Privilege. Selanjutnya, saya akan membuat database baru. Nah, di sini database yang saya buat, terdapat sedikit kekeliruan dari database yang saya buat karena tidak sesuai dengan yang ada di My ini. Nah, di sini saya ingin mengecek dulu status dari master. Selanjutnya, saya drop dulu database yang saya salah buat. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat database baru yang sesuai dengan yang ada di My ini. Setelah database baru yang sudah saya buat valid sesuai dengan DIMA ini, selanjutnya saya akan memasukkan data ke dalam database tersebut. Nah, di sini saya memasukkan data. Nah, data tersebut sudah masuk dan di sisi slave dia juga sudah terlihat data tersebut. Jadi replikasi ini telah berhasil dijalankan. Di sini saya akan menjelaskan replikasi satu arah sebagai slave. Pertama kita ada mengecek IP config terlebih dahulu. IP config-nya yaitu 192.168.0.120. Lalu kita masuk ke My ini. My ini dalam MySQL servernya diubah menjadi sama dengan 2. Sudah, kita save perubahan tersebut. Lalu kita lanjut masuk ke Laragon, kita start MySQL ulang. Lalu kita masuk ke terminal. Nah, terminal ini kita masuk ke MySQL. Lalu kita drop database yaitu dbTest yang sudah dibuat oleh master. Kalau sudah dibuat gitu. Kita akan menjalankan change master. Nah, ini adalah info-info yang slave dapat dari master seperti IP, terus password, user, file log, terus ada file position juga. Nah, untuk posisinya itu terakhir ada di 2967. Selanjutnya ada start slave. Nah, terus ada show status. Nah, ini udah nggak ada error, tapi ternyata waktu dicoba database-nya itu belum bisa. Akhirnya saya fix errornya terlebih dahulu dengan stop slave. Lalu setelah start slave, akhirnya kita bisa berhasil. Terus saya pakai database dbTest-nya, terus saya coba cek di mahasiswa, ternyata sudah ada. Lanjut ke replikasi dua arah dengan mengedit file di My ini juga sama seperti yang tadi. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke MySQL. Setelah itu saya menjalankan query untuk membuat user. Nah, setelah itu di sini saya akan mengecek status dari master dan di sini saya akan membuat konfigurasi. Selanjutnya start slave dan lihat status dari slave. Nah, di sini status dari slave ini masih error. Nah, di sini saya akan masuk lagi ke MySQL dan akan melakukan stop slave. Setelah itu kita reset ulang dan melakukan konfigurasi ulang untuk membenarkan tadi yang error di saat kita meng-show status di slave. Nah, di sini kita konfigurasi ulang. Setelah dikonfigurasi ulang dan diteliti lebih lanjut, ternyata di sini saya salah memasukkan host log file dan host log post. Nah, setelah itu di sini saya akan membenarkannya lagi karena di sini seharusnya yang dimasukkan adalah dari sisi master yang punya teman saya. Jadi di sini saya sudah benarkan. Selanjutnya di sini sudah benar. Nah, setelah konfigurasi ulang saya lakukan dan sudah benar, lalu kita akan start slave lalu show status, maka terlihat bahwa konfigurasi ini sudah aktif. Selanjutnya masuk ke database dbTest dan kita lakukan pengujian. Nah, setelah pengujian dilakukan, ternyata aplikasi dua arah ini telah berhasil dilakukan. Selanjutnya itu ada aplikasi dua arah, kita ganti di My ininya itu seperti pada layar. Lagi ke Laragon, kita restart MySQL-nya. Kita masuk ke terminal, terus kita create user. Query sudah oke, namun ada sempat terjadi no connection, tapi ternyata udah oke. Jadi waktu itu saya mencoba memfixkan, tapi ternyata sudah oke. Lalu kita lanjut ke grand replication. Lalu query sudah oke, lalu flash tables with red lock, lalu show master status. Ini terdapat bin log 04x35, terus posisinya itu 697. Terus unlock tables. Lalu change master tuh dipakai ini mirip seperti tadi. Nah, namun di sini saya waktu itu saya terdapat sedikit kesalahpahaman. Saya malah memasukkan log file MySQL bin milik saya sendiri dan posisinya juga milik saya sendiri, maka dari itu sempat terjadi error yang lumayan panjang. Nah, ini sempat terjadi error, jadi saya reset slave-nya, saya stop slave, reset lagi. Ini errornya cukup terjadi lumayan lama. Nah, ini saya masih memasukkan info dari punya saya, padahal saya harusnya memasukkan MySQL bin log file dan juga position milik master satunya. Ini saya mengecek apakah masih error, ternyata
masih terdapat beberapa agak fatal error ya, jadi masih ada masalah. Saya reset lagi, terus saya ketik ulang lagi change masternya. Nah di sini saya sudah sadar kalau harus memakai MySQL bin dari master satunya. Di sini saya coba pakai database-nya. Saya nyoba membuat tabel dosen. Nah ini DBT sudah masuk ke dalam database saya. Nah ini tabel KRS ini dibuat oleh master satunya, ini juga sudah masuk ke dalam database milik laptop saya. Nah, setelah saya melakukan replikasi satu arah dan dua arah, selanjutnya di sini saya akan membuat storage prosedur, function, trigger, dan juga kursor di MySQL. Dengan menggunakan database yang sama yang saya buat di replikasi satu arah dan dua arah, yaitu database dbTest. Nah, di sini saya mulai dengan menambahkan kolom baru dengan menggunakan perintah alter tabel untuk menambahkan kolom baru di tabel yang sudah saya buat di database sebelumnya. Setelah itu saya akan melakukan penambahan data di tabel-tabel tersebut. Nah, tabel-tabel tersebut mencakup tabel dosen, mahasiswa, KRS, dan juga tabel nilai. Nah, setelah melakukan penambahan data tersebut, selanjutnya kita akan mengecek apakah data tersebut telah ada di tabel-tabel yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita lihat bahwa sudah terdapat data-data tersebut. Jadi di tahap ini kita telah berhasil. Kemudian saya akan membuat storage prosedur bernama get nilai mahasiswa. Nah, prosedur ini akan menampilkan nama mahasiswa, mata kuliah, dan nilai berdasarkan ID mahasiswa. Nah, setelah prosedur berhasil, selanjutnya kita akan melakukan call get nilai mahasiswa untuk memanggil prosedur tersebut. Selanjutnya, saya membuat function get fakultas dosen yang digunakan untuk menampilkan fakultas dari dosen berdasarkan ID-nya. Function berhasil dibuat dan diuji, hasilnya sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya, saya juga membuat storage prosedur hitung total SKS yang menggunakan kursor. Kursor ini digunakan untuk mengambil data SKS dari tabel KRS dan menjumlahkannya. Prosedur ini berhasil dijalankan dan menghasilkan total SKS sebesar 12. Nah, yang terakhir saya membuat trigger bernama addDefaultNilai yang secara otomatis menambahkan data ke tabel nilai setiap kali ada mahasiswa baru ditambahkan. Saat saya uji dengan menambahkan mahasiswa baru, trigger ini berjalan sesuai dengan harapan. Jadi itu adalah contoh penggunaan dari storage procedure, function, cursor, dan juga trigger. Selanjutnya ada soal kedua, yaitu membuat store procedure. Nah, store procedure ini yang akan saya buat itu adalah tambah nilai mahasiswa. Nah, tujuannya yaitu untuk menambahkan nilai mahasiswa dengan validasi nilai. Nantinya validasi nilai itu antara 0 sampai 100. Jadi apabila ada yang masukkan nilai di luar 0 sampai 100, nanti akan muncul peringatan error begitu. Nah, ini adalah query atau store procedure yang saya jalankan. Nanti apabila di luar 0 dan 100 akan muncul peringatan nilai harus antara 0 sampai 100. Else insert into nilai, nanti ada ID mahasiswa di garis bawah juga nilai, terus values-nya itu ada ID mahasiswa, PID, KRS, dan juga nilai. Nah, query sudah oke. Ini saya mencoba ngetes, tapi ternyata belum berhasil, jadi saya mencoba quit dari MySQL terlebih dahulu, lalu saya coba masuk lagi ke MySQL dan juga ke database-nya. Nah, ketika saya call ternyata belum berhasil, jadi saya coba ngedrop store prosedurnya, terus saya ganti dengan prosedur yang baru dengan ditambahkan parameter. Jadi tadi ternyata kurang parameter, jadi masih belum bisa berjalan untuk prosedurnya. Di sini saya menambahkan lagi, sebenarnya sama aja, cuma ditambah parameter aja. Nah, ini sama aja, kalau misal di luar dari 0 sampai 100 nanti akan munculkan teks nilai harus antara 0 sampai 100. Lalu else, kalau nggak gitu berarti insert nilainya. Di sini ada values-nya. Lalu ada lalu query oke, saya coba call tambah nilai. Saya quit dulu. Jadi ini memang lumayan susah karena kadang nggak bisa langsung call, jadi harus quit dulu ke dari database-nya. Jadi ini saya coba ngetes. Ini saya coba tambah nilai. Itu ada ID mahasiswa, terus ada KRS, lalu juga ada nilai. Nah, query oke, kita cek. Nah, sudah ditambahkan ya, sudah berhasil ditambahkan. Terus saya coba ngecek bahwa memasukkan nilainya itu 101, yaitu lebih dari 0. Apakah berhasil? Nah, sudah dijalankan ya, berarti sudah berhasil berjalan. Nilai harus antara 0 sampai 100. Lalu selanjutnya itu ada store function. Nah, store function ini bernama getGrade. Itu getGrade ini bertujuan untuk menentukan grade berdasarkan nilai. Jadi nanti dalam nilai tertentu akan mendapatkan grade A, dalam nilai tertentu akan mendapatkan grade B, dalam nilai tertentu akan mendapatkan grade C, dan juga sampai E, begitu. Nah, ini adalah store functionnya. Jadi kalau nilainya lebih dari 85 berarti A, lebih dari sama dengan 85 berarti A, lebih dari sama dengan 70 berarti B, lebih dari sama dengan 55 berarti C, terus lebih dari sama dengan 40 berarti D, terus lain dari itu berarti E. Nah, ternyata ada sedikit kesalahan, jadi saya kurang mendeklarasikan ini merupakan function itu merupakan deterministic. Jadi harus dituliskan itu biar functionnya ini bisa berjalan gitu. Nah, kalau sudah oke, lalu saya akan coba tes. Nah, seperti biasa, jadi kita harus quit dulu. Nah, ini saya coba tes. Nah, kalau grade 88 itu berarti dia akan mendapat apa begitu. Nah, akan mendapat A, lalu misal 20 akan mendapat E, lalu misal 72 akan mendapat B gitu. Selanjutnya itu ada
kursor. Nah, kursor ini bernama show rata-rata grade. Nah, kursor show rata-rata grade ini nanti fungsinya untuk menghitung dan juga menampilkan nilai rata-rata dan grade setiap mahasiswa. Nah, berikut merupakan kursor yang telah dibuat. Kita akan mendeklarasikan satu persatu terlebih dulu. Untuk query kursor ini memang lumayan panjang karena dia ada open query-nya, terus ada looping-nya juga. Jadi nanti apabila kita tes akan muncul nama mahasiswa dan juga nilai, lalu ada rata-rata nilai, lalu ada grade-nya juga, keterangan grade. Apakah dia dapat A, B, C, D, atau E. Ini sudah query oke, lalu saya akan mencoba mengecek trigger kursornya apakah sudah berjalan atau belum. Ini call show rata-rata grade. Nah, ini akan tertampil seperti ini dari mahasiswa rata-rata dan juga grade-nya. Terus yang terakhir itu ada trigger. Nah, trigger yang saya buat ini adalah trigger lowercase email. Nah, ini akan berguna pada tabel dosen. Jadi tujuannya adalah setiap ada update email dosen akan selalu lowercase saat disimpan. Jadi apabila nanti ada dimasukkan data email dosen tapi ada huruf uppercase dalam email tersebut, nanti akan terotomatis disimpannya itu lowercase begitu. Nah, ini berikut adalah query-nya. Query sudah oke, lalu saya akan ngetes apakah triggernya sudah berjalan atau belum. Ini saya akan mencoba masukkan data. Seperti biasa saya mau quit dulu, terus ini saya mencoba mencari dosen itu terakhir di ID berapa. Nah, ini saya mencoba nyari apakah ID dosennya auto increment, ternyata tidak auto increment, jadi saya perlu menulis manual ID dosennya, terus saya ngecek dulu, ternyata terakhir dosen itu memiliki ID 3, jadi yang ini saya menuliskan ID 4 untuk dosen terbaru. Itu bernama Dr. Sari dan Sari Unut. Nah, itu kan uppercase, nanti kalau kita simpan masuk, dia akan otomatis menjadi lowercase kalau triggernya berjalan. Terima kasih sudah menyaksikan video praktek dari kami. Kami berharap penjelasan dan implementasi yang kami tunjukkan bisa dipahami dengan baik. Semoga hasil tugas ini memenuhi harapan dosen dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.